Assalamualaikum, kembali di vlog KTC. Ini saya mau review sedikit buring Honda yang belinya di online. Nah, ini yang beli bukan saya, yang punya owner motor ini yang beli. Jadi saya cuma suruh masangkan, ya dia bawa blok aja. Jadi nanti mungkin sebenarnya kayak gini itu masih ada tambahan. Ketika kita membawa buring ke bengkel kayak gini, beli di online itu ada tambahan. Contohnya packing top set itu harus diganti ya. Terus seal clamp itu harus diganti, ya kan. Oli itu harus diganti. Jadi jangan berpikir ketika Anda membawa blok terus cuman membayar upah 100.000 selesai. Itu enggak sesimpel itu, karena masih banyak komponen-komponen yang perlu dilengkapi. Oke, langsung kita review aja. Ini blok kayak gini tuh kalau saya pernah lihat di Shopee itu harganya sekitar 250 300-an ya. 200-an pokoknya, antara rentang 200 sampai 300-an. Gimana kualitasnya? Kita buka. Oh, dari kemasan Honda original yang generasi sekarang ini tipenya KYZ ya. KYZ ini Supra 125 Helm In atau Supra 125 FI atau Blade 125 FI, itu sama buringnya kayak gini. Nah, kalau yang generasi sekarang itu bungkusnya nggak seperti ini ya bro, bungkusnya nggak merah walaupun di sini Honda ya. Jangan sampai ketipu. Kadang banyak yang ketika orang beli blok itu ori mas, ori wong bungkusnya Honda kok bungkusnya Honda. Itu saya kebetulan menjadi mekanik itu menerima pemasangan dari luar kayak gini ya. Kadang kan ada yang bengkel yang nggak menerima pemasangan dari, kebetulan saya menerima, dan itu banyak sekali produk dari online yang sudah pernah saya pasang ya. Ada yang awet, dulu pernah saya MX kalau nggak salah itu yang bungkusnya kayak Yamaha gini ya. KW juga 250-an itu awet sampai bertahun-tahun ada yang cepet jebol juga ada. Namanya kayak gini untung-untungan, bisa dari mesin, bisa dari penggunaan, terus perawatan macam-macam. Oke. Nah, blok yang original itu kayak gini ya Kang Bro. Nah, saya kasih tahu. Nah, dusnya itu kayak gini, bukan kecil kayak gini. Nah, di dalam dus ini banyak, maksudnya selain blok dia nggak ada pistonnya yang kayak gini, yang original ya. Dia itu di dalamnya itu pertama blok itu dibungkus kayak gini, kertas, karena blok silinder itu kan terbuat dari baja ya. Ini anti karat, ini kertas ini melindungi karat di bagian silinder. Terus selain itu dia ada bungkus yang kayak gini. Nah, ini kayak foam ya, mantelnya itu. Nah, ini tebel sampai gemuk pokoknya. Ini kalau dipasang terus baru plastik kayak gini. Biasanya kayak urutannya seperti itu. Jadi di dalam pertama blok itu bungkus ini, terus bungkus ini, terus bungkus ini, baru bungkus dus kayak gitu. Jadi walaupun dusnya ini dibanting-banting kayak apa, itu insya Allah bloknya itu nggak terjadi lecet atau kerusakan. Karena blok silinder sendiri itu benda yang bisa dibilang itu sangat sensitif ketika terjadi luka atau kerusakan itu ya, nanti bisa berakibat di mesin kalau terjadi cacat. Oke, lanjut di sini. Nah, ini yang beli di online, bungkusnya udah kayak gini. Nah, kayak gini dia pakai tempat yang seperti ini. Nah, diapit oleh dua foam kayak gini. Biasanya busa foam kayak gini yang ngapit-ngapit dua kayak gini itu biasanya ya, itu kalau kita beli merek-merek Talan ya kan, terus KNZ, Edu, merek-merek yang murah-murah itu pasti kayak gini. Terus ada plastiknya. Nah, ada plastiknya kayak gini ya. Nah, di sini langsung ada ringnya, terus ada pistonnya di dalam, ya kan. Nah, sedangkan kalau yang ori kita beli ring sama pistonnya itu terpisah. Nah, di sini juga ada kertas yang anti karat, kertas olinya itu cuman kecil aja, sedikit ditaruh di dalam sini. Kalau yang ori itu lebar seperti yang saya perlihatkan barusan ya, lebar sampai membungkus rapi. Oke, ini ada ring sama olinya. Nah, ini packingnya. Nah, oke, di sini saya jelaskan sedikit. Nah, ini piston KYZ-nya, dia secara jenis bentuk
itu mirip yang original, mirip sekali. Ini saya nggak membandingkan secara fisik ya, jadi nggak saya praktekkan piston KJZ yang ori kayak apa, yang ori kayak. Secara fisik mirip. Di sini masih ada alur oli ya kan, terus ekornya kecil, terus di bagian luar sini nggak ada lubang, di bagian dalam aja lubangnya, ya persis dengan KJZ yang pada umumnya. Kalau pistonnya Supra 125 karbu itu di bagian luar sini itu ada lubangnya juga, dan di sini ada teflon atau oli ya, oli kering ya, orang bahasanya itu teflon ya, ada tembongnya. Nah, tapi di sini kalau saya lihat amati ya, di sini kan nggak ada kayak merek. Kalau Indonesia kan FIM biasanya ya, ini nggak ada. Mungkin merek internasional, jadi nggak ada FIM-nya. Langsung Jepang apa langsung Cina. Nah, terus di sini saya amati itu bloknya, pistonnya itu tipis sekali di bagian sini. Ini lihat, ekornya itu sangat tipis dan rentan sekali cowel ini. Ini tipis. Ini juga nggak terlalu tebal di area sini. Nah, ini sama persis kayak sering saya temui di produk Edo. Itu persis kayak gini, di bagian pistonnya ini tipis, tapi kalau materialnya itu mengkilat bagus. Kalau produk kayak Alkuni atau Milkunil itu dia pistonnya gelap, aluminiumnya kayak aluminium daur ulang, tapi tebel gitu. Bedanya di situ. Oke. Pistonnya tipis, kalau materialnya kelihatannya sih solid bagus lah ya. Hanya saja tipis ya. Pen pistonnya pun tipis. Lubangnya kelihatan lebar ya, tipis. Kayak roller yang ukuran ringan-ringan itulah. Ini kancingannya tadi, terus ini ring pistonnya. Ring pistonnya ada tanda-tanda nggak kayak RKN atau Riken atau apa. Kalau di Toho itu pakai Riken kalau nggak salah. Ini nggak ada Kang Bro. Di sini polosan aja, di sini tulisannya A gitu aja. Nggak ada tanda-tanda NPR atau Riken, itu nggak ada. Ini ringnya lokalan lah ya, yang murahan. Nah, soal buringnya, bloknya itu kelihatan ya, di sini warnanya putih. Ya, kalau ori itu kan gelap hitam, kayak ada bekas pembakaran gitu, kayak ada bekas sepuanya. Dan kalau ori itu di sini itu biasanya, nah di sini kayak ada retak-retaknya, terus nggak terlalu rapi sudut-sudutnya. Kalau ini kelihatan rapi banget. Nah, ini memang untuk tipe Supra 125 helm-in ya, bukan tipe yang injeksi. Ini memang untuk karbu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena di sini di tempat sensor POT-nya itu udah dicor memang dari sononya. Kalau kalau KYZ yang untuk FI yang injeksi itu di sini ada lubangnya kayak yang saya pasang di motornya itu. Oke, ini memang buntu ya, lihat buntu sampai dalam. Nah, kelihatan di sini. Nah, ini loh, kelihatan itu. Nah, kayak bajanya itu nggak padat ya, putih gitu. Memang karakter piston-piston yang lokal itu ya kayak gini. Ini kalau pendapatku secara pribadi sih, umumnya merek-merek ya bisa dibilang dari Tiongkok itu rata-rata itu ya kurang lebih semua rata-rata, entah itu yang merek-merek saya sebutkan barusan. Hanya perbedaannya biasanya dia itu ada brandingnya lagi. Misal ini kan di sini kan bungkusnya Honda, jadi di sini nggak ada apa-apa tulisannya, cuman di sini T23. Kalau biasanya misal pakai Macho, di sini ada Macho, KNZ ada tulisan KNZ dan lain-lain seperti itulah. Kalau ini nggak ada, hanya saja tipenya KJZ 124 cm3 gitu aja. Terus di sini T23. Oke. Untuk kualitasnya saya nggak bisa bicara lebih ya. Ini jelas bukan original kayak pada umumnya piston-piston atau silinder yang aftermarket yang murahan itu ya rata-rata kayak gini. Kalau dibilang awet enggaknya saya nggak bisa komentar lebih ya, tergantung pemakaian. Kalau untuk kerja berat itu saya sangat-sangat tidak menyarankan, tapi kalau hanya untuk motor
kerja ringan, misal ke kantor, misal Anda guru ya cuman ke sekolahan balik lagi atau untuk antar sekolah gitu masih mending. Yang penting motor tidak jalan sampai puluhan kilo yang sampai panas mesinnya. Itu biasanya ketika mesin panas itu silinder yang kayak gini tuh mudah memuai, dia mudah sekali bocor kompresinya, terus olinya itu mudah masuk. Istilahnya mesin dingin itu nggak ngebul, ketika mesin panas itu ngebul, bahasa gampangnya kayak gitu. Kita cek pistonnya. Nah, agak seret ya, umumnya silinder-silinder kayak gini ya agak seret kayak gini. Kalau original ya ngeblong ya. Yes, jadi kayak gitu aja yang bisa saya review. Untuk bloknya standar, ini ya standar banget, dan yang ini ya ring juga standar banget. Intinya silinder blok yang original dia itu tidak dijual satu set. Walaupun di Shopee ada yang jual satu set, itu dia tetap terpisah, tidak dalam satu kotak kayak gini. Jadi kalau Anda beli satu set di Shopee misalnya, itu ada dusnya kayak gini tadi. Nah, dusnya sendiri, terus ada pistonnya sendiri, biasanya terus dilakban atau diapakan, dijadikan, atau sama kadang sama penjualnya itu dia buka dulu di bagian sini, tapi untuk plastik yang bagian buringnya itu biasanya nggak dibuka, tapi ring pistonnya dia ditaruh sini terus dikemas biar membuat kemasannya itu semakin simple gitu loh. Nah, biasanya kayak gitu, tapi tidak secara langsungan kayak gini. Biasanya ya memang kita sebagai pengguna yang awam itu masih bingung, karena di marketplace itu rata-rata ya terbuat tulisannya kayak gini, Honda terus gini. Dan lucunya lagi, itu saya pernah searching kayak gitu kan, itu ditulis di situ itu bahwa produknya itu original OEM, misal kayak gitu, original, dia selalu original, bukan original Honda yang AHM atau 100% original. Dan lucunya lagi, saya coba pernah ya istilahnya itu mencari kebenaran di aplikasi Shopee waktu itu ya, saya coba mencari kebenaran. Kalau pihak Shopee nonton video ini ya mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi ya sistem pencarian. Jadi di situ kan ada fitur pencarian yang produknya itu original gitu kan, ada pencarian kalau nggak salah itu. Nah di situ saya coba mencari misal blok silinder kayak gini lah, misal KYZ original gitu ya. Terus saya menggunakan fitur yang original. Nanti kan disarankan blok-blok yang original. Ternyata yang disarankan itu sama, nggak original. Kayak saya coba searching dengan kata kunci lain, misal Dispet atau Kampas Cakram ya, original Supra gitu, munculnya ya juga harga 6.000, harga 10.000 itu. Jadi orang yang nggak tahu itu, mereka kira itu bener-bener ori gitu loh Bro, padahal produknya itu nggak ori. Kalau kita sebagai mekanik hari-hari masang, hari-hari bongkar pasang, pegangannya hari-hari itu biar nggak ada bungkusnya kayak gini, kita sandingkan itu udah tahu yang mana ori yang mana enggak gitu ya. Tapi buat pemula itu sangat menyulitkan, dan sering banyak pertanyaan yang menanyakan hal seperti itu, apalagi yang jenis kamprat, rantai kamprat itu. Kalau ini sudah fix nyata, dari secara pengemasannya berbeda, dusnya berbeda. Kalau kamprat itu pengemasannya sama ya kan, rantainya sama persis semua, itu agak susah gitu. Wes ya, gitu aja dulu review blok silinder original Honda OEM yang beli di online. Secara tipe ya sama persis ya, bisa dipakai dengan baik, nggak ada ubahan-ubahan yang aneh-aneh. Kadang kan ada aftermarket yang harus ngakalin ini itu, tapi secara material ya itu semuanya itu sederhana, biasa-biasa aja. Di bloknya biasa, pistonnya ya biasa tipis, ringnya juga biasa ya. Kita aja dulu, semoga video bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.